jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara. Boleh lambaikan tangan dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya percaya sukacita Tuhan ada di tempat ini, karena saya melihat orang-orang yang siap untuk beribadah hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan hadir tengah-tengah kita, kita hormati Tuhan. Bapak terima kasih untuk satu kehidupan yang diberkati.
Kami merasakan terus penyertaan Tuhan hari demi hari. Terima kasih ya Aba. Saat ini kami mau beribadah. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hatimu lebih lagi. Lawat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bawa penyembahanmu, buat pujianmu kepada Tuhan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kasih ya Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat paha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Mari sama-sama sekali lagi. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari buka hatimu, kan? Mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sembah. Mari kita sembah, angkat suaramu sembah. Haleluya. Haleluya. Bawa sembah. Buka hatimu, ada Roh Kudus mengalir. Kita sembah, kami bawa syukur kami. Kami buka hati kami, biar Roh-Mu berjawab, biar Roh-Mu mengalir, penuhi hati kami. Hadir Tuhan, ku sembah, sembah. Ada Yesus, ada Tuhan di tempat ini. Kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Shalalalalala, shalalalalala. Pribadiku dengannya, bersekutu dengan Tuhan. Terus, haleluya, hanya Yesus yang kami sembah. Worship you, Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam dan
tepuk tangannya bagi Yesus Kristus. Kami mau menyembah dalam roh dan kebenaran padamu. Engkau layak terima segalanya Tuhan. Hadir di tengah kami, lawas setiap kami, hati kami yang terbuka. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi balai kita. Haleluya. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka cita. Haleluya. Sebab sumber sukacita kita hanya datang dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu mengucap syukurlah saat ini. Tuhan Yesus kita baik. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Tuhan yang gerakan kita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Mari yang bersuka cita lebih keras lagi untuk Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Mari jemaat Tuhan. Dia gerakanku, ku bersuka. Amin. Dia Dia gerakanku, ku bersuka. Bersuka cita. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Lebih bersuka cita. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Biar sukacita Tuhan terus melimpah di tempat ini. Haleluya. Sorangan haleluya. 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 Setiap orang-orang yang mau menuai mujizat Tuhan, sama-sama berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi sorangan haleluya. Yes. Kami mau berikan yang terbaik untukmu Tuhan.
seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang mengaku dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Katakan amin. Mari jemaat Tuhan lebih semangat lagi nyatakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Mari sama-sama nyatakan. Yang mengaku dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Yang menabuh dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Pasti amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Kami percaya mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang menabuh dengan mencucurkan air mata. Amin. Yang berjalan sekali lagi jemaat GBI. Yang Yang berjalan menangis sambil menabur benih. Yang menabuh dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Sorakan haleluya, haleluya. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau memberkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Dan kami mau patahkan setiap kutuk yang dilepaskan,
setiap sumpah serapah yang dilepaskan atas bangsa kami. Sebab kami tahu bahwa Tuhan Kau mengasihi bangsa kami dan kami akan melihat bangsa kami akan diberkati Tuhan. Bangsa kami akan aman ya Tuhan, dan bangsa kami akan bangkit lebih kuat. Dan kami berdoa Tuhan, untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden Bapak Jokowi, juga Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan Kau yang selalu memberikan hikmat untuk setiap mereka mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mereka sanggup mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Kami juga mau memberkati gembala sidang kami Pak Niko. Kami percaya Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan semakin sempurna atas hamba-Mu ya Tuhan. Terus pakai hamba-Mu sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Kau yang memberkati pelayanannya, Kau memberkati kesehatannya, juga keluarga besarnya ya Tuhan. Kami juga memberkati Gembala CK7 Dr. Yanto ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai Tuhan dalam pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan setiap kami umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang memberkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Engkau juga selalu memberkati kesehatan, juga keluarga besarnya. Ibu Olivia, anak-anak mantu dan cucunya selalu diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Saat ini juga kami sepakat Tuhan berdoa untuk generasi Yeremia ya Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Tuhan, Engkau akan melahirkan anak-anak muda yang cinta akan Tuhan, yang dipenuhi Roh Kudus, yang tidak mau kompromi terhadap dosa ya Tuhan. Dan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin ya Tuhan. Kami berdoa kiranya terus Tuhan pakai anak-anak ini Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah setiap doa kami. Kami percaya Tuhan Kau mendengar. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Jinios yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapa dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 2 April 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, 316 Youth English Ministry, ibadah Junior Church, serta King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 2 April 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. GBI Intercon pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Juan Lesmana Bekom. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Indarwanto Tarigan BA. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simkoptra MD PhD. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie. GBI St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Ibadah Raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206
371 7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Unit Pelayanan Jemaat GBI PRJ Grup CK7 akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 15 April 2023 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 26 Maret sampai dengan 12 April 2023 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi counter sekretariat di ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA, Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan air, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow Instagram @gbIPRJ. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah sumber kekuatan di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Engkau selalu menolong kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di tangannya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
sepenuhnya Tuhan Yesus. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu, kami percaya sesuatu kan terjadi Tuhan di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima manusianya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat-Mu Tuhan terjadi saat datang di altarnya. Sekarang saya dengar di mana-mana saya pergi, ada orang bicara tentang generasi muda dari generasi yang sebelumnya. Dan ada banyak keluhan di mana mereka bilang, wow, generasi muda mungkin sedikit manja, tidak tahu bayar harga, tidak bisa tahan banting. Saya mengerti pendapat itu. Tapi karena kami bersama anak muda setiap hari, itu fokus pelayanan kami di Papua dan di banyak tempat lain. Saya lihat ada anak muda yang tanpa teladan, tanpa contoh. Jadi mereka, orang tua tidak kasih contoh bagaimana mereka bisa bayar harga untuk buat sesuatu lebih mulia di masa yang akan datang. Jadi anak muda sekarang mereka bilang, Jim, walaupun kami tidak dapat teladan dari orang tua, kami mau belajar, berkorban, belajar bayar harga. Dan anak-anak muda kami di Papua baru buat camp. Keluar dari COVID mereka bikin camping. Tapi bukan camping di hotel atau di asrama, camping di alam, camping di hutan. Mereka mulai 5 hari. Dan setiap hari mereka masuk lebih ke pedalaman, jalan kaki, lintas gunung, lewat sungai. Dan bermalam di mana mereka bisa pasang tenda dan masak sendiri. Dan tiap hari mereka renungkan kehidupan seorang missionary. Mereka minta, Jim siapin biografi, kisah tentang missionaries yang rintis di pedalaman. Jadi 5 missionaries yang rintis di suku-suku di mana ada terobosan. Saya siapkan bahan dan renungan dan pertanyaan untuk setiap hari sambil jalan di hutan mereka renungkan missionaries. Karena mereka mau dapat spirit dari generasi itu untuk generasi mereka sekarang yang mau bayar harga untuk bikin masa depan lebih mulia. Jadi lihat video klip ini yang mereka buat sesudah Extreme for Jesus Camp ini. Nikmatilah.
Kegiatan Extreme 4G adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemuda Pokem. Kegiatan ini berpusat pada lintas alam, lebih tepatnya lintas alam. Jadi kita trekking di alam. Maksud dan tujuan dibuatnya kegiatan ini dibuat dalam rangka bagaimana kami mau mencetak generasi muda yang mau bergerak dalam penginjilan. Karena hari-hari ini banyak sekali anak-anak muda yang hilang arah dalam penginjilan. Jadi sesuai dengan tema kami di Extreme 4G Next Level ini, yaitu kami mau menghayati perjuangan para misionaris yang bawa Injil ke sini. Dan karena dalam kegiatan ini bukan hanya lintas alam, tapi yang lebih simpelnya ketika mereka balik ke mereka punya lingkungan. Jadi sebagaimana mereka bisa menginjili di sana dengan keadaan yang mereka ada di mereka lingkungan. Lebih banyak bersyukur karena zaman yang Sasu lewat ini mungkin lebih mudah daripada misionaris-misionaris sebelumnya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa semangat api yang pernah dong tanam itu tetap ada pada kita. Apa yang saya dapat dari kegiatan 2 hari berjalan yaitu kenapa misionaris bisa memberitakan Injil baru saya tidak. Saya harap saudara tangkap hati anak-anak muda ini. Dan ini ilustrasi apa yang saya mau bawa hari ini dari Markus pasal 2. Ayat 1 sampai 12 yang mungkin saya baca dulu. Dengar Markus 2 ini. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di satu rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak ada. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepada Yesus seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas. Sesudah dibuka, mereka turunkan tilam tempat di mana orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat dan mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam apa yang dalam hati mereka, bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir demikian dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkat tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan sekarang dia berkata kepada orang lumpuh langsung, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan dia pergi keluar di hadapan semua orang sehingga mereka semua takjub dan memuliakan Allah dengan berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, ini terjadi di Markus pasal 2. Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Tapi beberapa pasal lagi Markus 6, Yesus bukan di Kapernaum, sekarang dia di Nazaret. Bisa bilang kampung sendiri. Tapi di situ mereka tidak punya iman. Dan Yesus tidak bisa buat banyak mujizat di Nazaret. Apa kuncinya? Bedanya apa? Apa kuncinya Kapernaum dan Nazaret berbeda?
Mereka bersatu di Kapernaum. Bersatu mengundang dengan iman mereka, Yesus bergerak. Dan sekarang keluar dari COVID, banyak orang bilang, Jim, kami sudah kehilangan kesatuan. Tidak bisa kumpul, tidak ada kegiatan, semua online, dan kami kehilangan anggota di sini, kehilangan orang di sini. Mana bisa dapat kesatuan kembali? Tangkap firman ini hari ini. Beberapa orang bersatu, ada kekuatan. Kita tahu dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12, dua lebih kuat daripada satu. Karena satu jatuh, yang lain bisa bangkitkan dia. Wow, itu jelas. Dua atau beberapa lebih kuat dari satu. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Mereka beberapa kumpul untuk hari Pentakosta, kedatangan Roh Kudus. Karena beberapa berkumpul bersatu. Kita tidak dapat maju sendirian. COVID melatih kita bahwa kita perlu orang lain. Banyak kekurangan, banyak kelemahan sudah nonjol, sudah kelihatan, dan perlu pemulihan hidup bersama dengan orang lain yang juga seperti kami bilang di Papua, kami dalam satu perahu dayung sama-sama. We're in this together. Jadi Markus 2 ini ada keperluan. Ada orang lumpuh yang perlu dibawa kepada Yesus. Ada 4 orang yang turunkan dia dari atap supaya bisa ketemu Yesus. Untuk membawa dia kepada Yesus, mereka harus bersatu, harus kerjasama. Dan satu orang tidak bisa berhasil, perlu 4 orang. Kita tahu cerita ini, tapi mari kita mendalami, bawa diri ke dalam cerita ini. Merasakan apa yang mereka rasakan. Ada 3 hal saya harap saudara bisa tangkap. 1, 4 orang ini bersatu karena belas kasihan. Kesatuan bisa membangkitkan belas kasihan, tapi belas kasihan bisa membangkitkan kesatuan. Ini 2 arah. Belas kasihan bisa membuka pintu peluang baru yang sebelumnya kita tidak lihat, tidak tahu. Saudara, sekarang karena COVID kita terpaku kepada media sosial, televisi, kita bisa lihat gempa bumi di sini, perang di sini, lihat Ukraine, dan kadang-kadang belas kasihan bisa turun. Karena kita sudah lihat ulang-ulang, dan kasih yang berapi-api bagi orang lain bisa jadi dingin. Kasih bisa menjadi dingin. Keluar dari COVID, kita harus betul-betul tangkap kembali belas kasihan kepada orang lain. Apa itu artinya belas kasihan? Merasa apa yang seorang lain mengalami dalam hidupnya. Belas kasihan bukan, kasihan saudara, itu bukan belas kasihan. Orang dikasihani tidak akan membantu. Tapi kalau ada belas kasihan, itu beda. Membawa dirimu ke dalam posisi dia mengalami apa yang dia alami. Dan itu akan buat saudara bersatu dengan dia. Akan beri perhatian kepada dia. Akan meningkatkan belas kasihan dalam hidupmu. Setiap kali dibuat. Nah, lawan dari belas kasihan adalah kesenjangan sosial. Definisi kesenjangan sosial, tidak mau merasa apa yang orang lain mengalami dalam hidupnya. Akibatnya terpisah. Mengakibatkan salah pahaman terhadap orang itu. Mengakibatkan ketakutan jaga jarak dengan orang itu. Mengakibatkan iri dan benci. Kemudian mau tetap terpisah. Di mana-mana ini kelihatan. Di Papua 250 suku. Apakah semua bersatu? Tidak. Suku Dani di
Wamena di pedalaman, di pegunungan, suku terbesar. Tapi tidak semua bersatu. Ada kamu dari suku Dani. Oh tidak, saya suku Dani Wamena. Ini suku Dani Barat. Jadi beda. Sentani, kota di mana kami tinggal, ada orang Sentani Timur, orang Sentani Barat, orang Sentani Darat, orang Sentani Danau. Jauh beda, tidak bersatu. Dan selalu kita melayani orang yang kesamaan dengan kita. Oh ya, ini saudara saya, dia dari latar belakang persis saya, bagian saya. Dan kita selalu melayani dia lebih baik, lebih perhatian daripada yang lain. Tapi 4 orang ini, mereka datang ke tempat di mana Yesus di dalam, banyak orang, ada orang lumpuh di depan. Dan 4 orang ini bersatu karena belas kasihan. Apakah mereka punya hubungan? Saya rasa tidak. Alkitab tidak menjelaskan. Mungkin satu orang lewat dan lihat orang ini. Ada satu lagi lewat, lihat dia. Ada satu lagi. Mungkin mereka tidak kenal satu dengan yang lain. Tapi mereka stop karena belas kasihan bagi orang ini. Dia lumpuh. Dia harus ketemu Yesus. Bagaimana bisa? Banyak orang. Apakah mereka pernah ikut Yesus? Kita tidak tahu. Hanya yang satukan mereka, belas kasihan bagi orang ini. Belas kasihan yang mau bayar harga. Karena mungkin mereka datang, mereka mau ikut ibadah yang Yesus pimpin. Mereka bisa masuk, dapat kursi di depan, dengar Yesus. Tapi mereka korbankan posisi di depan supaya mereka bisa di luar bantu orang ini. Ini lebih penting daripada mereka dapat tempat di depan. Belas kasihan. Itu nomor 1 yang kita belajar yang bisa membawa kita kesatuan kembali. Kedua, bersatu dalam tindakan. Mereka harus bergerak kreatif. Mereka tidak panggil koordinator transportasi datang dan antar orang ini ke dalam ke Yesus. Tidak. Mereka harus buat sesuatu sendiri. Dan mereka harus kerjasama. Mungkin ada 4 pendapat yang berbeda. Karena pengalaman masing-masing. Mungkin satu, kita angkat dia dan bawa dia lewat pintu depan ya. Saya punya pisau. Saya bisa tondong ke orang-orang di pintu. Saya bisa paksa mereka bubar supaya kita bawa orang ini. Mungkin ada yang lain. Orang kedua, jangan. Kaca, ada kaca di jendela. Saya bisa pecahkan kaca. Kita bawa lewat jendela. Ada orang lagi. Mungkin dia ahli bangunan. Dia bilang, tidak harus begitu. Atap ini, saya ahli bangunan. Saya tahu atap ini. Ini gampang untuk dibongkar. Kita bisa angkat dia ke atas dan turunkan lewat atap. Jadi 4 orang mungkin punya 4 pendapat berbeda. Tapi mereka tidak paksakan, harus semua ikut saya. Mereka siap menyerah kepada yang lain. Oke, kami pakai idemu. Saranmu itu baik. Supaya orang ini datang kepada Yesus. Lihat ini. Yang paling penting orang ini harus ketemu Yesus. Bukan ide kami harus dijalankan. Karena harus bergerak. Harus ada tindakan. Jadi mereka rendah hati. Supaya bisa kerjasama. Selalu ada banyak orang punya pendapat. Harus do it my way. Mungkin di dalam gereja kadang-kadang kita terlalu banyak pemimpin dan tidak cukup pengikut. Lebih banyak ayat-ayat Alkitab tentang menjadi pengikut daripada jadi pemimpin. Kita banyak seminar kepemimpinan, mungkin harus lebih banyak seminar menjadi pengikut dengan rendah hati. Dan mereka siap merendahkan diri dan bekerja sama. Angkat dia. Ayo, pendapatmu paling baik kita buat. Tidak ada yang baku tunggu. Di Papua kadang-kadang orang tunggu, saya tunggu orang lain bergerak dulu, saya ikut.
oh saya rendah hati. Itu bukan rendah hati. Itu rendah hati yang palsu. Itu hati yang tidak mau bertanggung jawab, tidak mau bergerak. Terlalu pasif. Dan ini sesuatu yang kita harus fight sekarang. Keluar dari COVID ada sifat pasif. Karena sudah nonton online terlalu banyak. Sekarang semua harus diaktifkan. Saya punya peran, mari kita bergerak. Karena tanpa bergerak tidak ada belas kasihan. Harus kelihatan. Orang harus dilayani. Ini urgent. Tidak ada alasan untuk tidak bergerak. Nah, yang ketiga, mereka bersatu dalam ketekunan, pengorbanan. Ketekunan menghasilkan banyak peluang baru. Waktu mulai bergerak, bersatu bergerak, mungkin ada hambatan, mungkin ada halangan, mungkin ada, tidak bisa. Tapi bertekun. Dan bertekun akan buka pintu baru. Hanya terlalu sering kita stop. Di Papua kami saya suka lari pagi. Banyak yang tahu, lari 10 kilo setiap pagi. Dan banyak orang suka lari cepat. Sprinter, 100 meter, 500 meter, ya kita sprint. Tapi untuk maraton tidak mau. Kita perlu lebih banyak orang sekarang bangkit dan siap lari maraton bersama Tuhan. Tekun, tidak makan stop, apapun terjadi. Dan ketekunan satu orang bisa mendorong orang lain. Jadi ini komunitas yang maju sama-sama. Dan dia tekun, yang lain, wow, kami mau menyerah tapi dia bisa, mungkin kami tetap berikut dia. Harus kerjasama. Dan mereka 4 orang ini, mereka angkat orang lumpuh ini ke atas, mau mulai kasih turun dia. Ya, mereka harus kerjasama. Mungkin satu lebih semangat, dia turunkan tali cepat, orang bisa jatuh. Jadi mereka harus kerjasama, ayo kita turunkan dia seragam, pelan-pelan, sampai dia bisa turun di depan Yesus. Ada resiko. Ada harga yang harus dibayar. Orang ini akan sampai Yesus, akan sembuh. Tetapi bagaimana orang yang punya rumah? Atap sudah rusak, ada lubang. Hujan akan masuk. Mungkin dia tuntut, 4 orang ini yang bongkar atap saya ini harus bayar. Mungkin ada harga yang harus bayar supaya orang ini datang kepada Yesus. Dan mereka siap. Karena mereka tekun, mau bayar harga, mau berkorban supaya orang ini datang kepada Yesus. Kadang-kadang orang bilang saya, Jim, ini kelompok atau tempat atau daerah terlalu sulit, tertutup. Saya tidak setuju. Tidak ada tempat yang tertutup. Hanya ada tempat di mana pintu buka satu arah. Masuk, pintu tutup, tidak bisa keluar lagi. Oke. Masuk dan buat sesuatu karena ini peluang yang Tuhan berikan kita sekarang, post-COVID yang luar biasa. Banyak sekarang. Hanya tidak semua melihat karena tidak mau lewat pintu masuk ke dalam. Kita mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau buat atau tidak bisa buat. Mungkin saudara pernah dengar saya jelasin ini waktu saya nikah dengan istri. Kami masih muda, saya 24 tahun, istri 23. Dan waktu kami nikah karena mau buat pelayanan bersama. Saya punya panggilan, istri punya panggilan. Saya sangat percaya panggilan suami istri. Dua-dua harus punya panggilan. Saya tidak setuju dengan istri ikut suami atau suami ikut istri. Dua-dua punya panggilan. Dan dari hari pertama kami bilang kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau buat atau tidak bisa buat. Kalau orang lain bisa, silakan. Kami mau cari yang orang lain tidak bisa. Dan itu yang membawa kami ke Papua. Tempat di mana paling banyak suku di muka bumi ini yang belum dijangkau. 250 suku bahasa. Dan kami tiba di Papua, kami tanya mana ada suku yang
Missionaries belum masuk atau tidak mau. Yang banyak mau di pegunungan karena bisa berkebun, dapat makanan. Tidak ada yang mau ke selatan, daerah rawa, terendam dengan air, tidak bisa berkebun, nyamuk hebat, malaria paling ganas di dunia. Oke, kami mau di situ. Kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau buat, tidak bisa buat. Sesudah 20 tahun di pedalaman, kami pindah ke kota, sekali lagi. Mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau, dengan anak-anak bermasalah. Karena banyak gereja tahu cara melayani anak-anak yang bersih, anak-anak yang tertib, anak-anak yang manis, tapi tidak tahu buat apa dengan anak-anak yang broken. Dan sekarang kebanyakan, mayoritas anak muda adalah anak-anak yang broken. Karena mereka datang dari broken home. Kami punya gerakan seluruh Indonesia, sekitar 10,000 anak muda dalam gerakan ini. Sebelum COVID, pas beberapa bulan sebelum COVID mulai, saya ada dengan 20 pemimpin gerakan kami dari seluruh Indonesia. Kami kumpul di Bali 3 hari. Laki-laki, perempuan, semua umurnya 19 sampai 25. Mereka pemimpin-pemimpin. Mereka mau tinggal di mana, mau menginap di mana, bukan di hotel, di mes, di asrama, supaya bisa masak sama-sama, karena mereka cari keluarga, komunitas. Waktu mulai saya tanya, di antara kalian waktu masih kecil di rumah, apakah ada bapa dan mama, dua-dua orang tua ada? Angkat tangan kalau waktu kecil, mama dan bapa dua-dua ada, angkat tangan. Dari 20 ini, tidak ada satu pun angkat tangan. Saya tanya lagi, waktu kecil di rumah, apakah ada satu orang tua? Mama atau bapa? Angkat tangan. Ada 7 yang angkat tangan. Saya tanya lagi, waktu kecil di rumah, apakah tidak ada mama dan bapa sama sekali? Angkat tangan. 13 angkat tangan. Dan saudara, itu normal di Indonesia sekarang. Broken home is normal. Dan itu yang membuat anak-anak juga yang broken, yang punya stres dan masalah hidup banyak. Dan kalau kita mau selesaikan amanat agung Tuhan Yesus, kita harus tahu caranya untuk memulihkan hidup anak-anak yang bermasalah. Jadi itu yang seperti orang ini, kami mau bawa kepada Yesus dengan apa yang harus dibuat. It's not about us, it's about mereka sampai ke Yesus. Mata harus tertuju kepada Yesus, bukan kepada polanya, bikin sensasi atau sesuatu. Banyak anak muda, saudara, mencari komunitas sekarang. Itu nomor 1. Walaupun mereka di online banyak, mereka tetap cari 2-3 orang yang bisa terima saya apa adanya, tanpa dihakimi. Karena mereka tahu mereka punya masalah. Hanya kadang-kadang mereka rasa, ya mereka coba ikut ibadah, itu hanya sensasi, lampu warna-warni, musik, itu bisa tarik, tapi tidak bisa pertahankan anak muda di situ. Karena mereka cari komunitas. Jadi mata tertuju kepada Yesus untuk bawa mereka dengan cara yang cocok bagi mereka. Dan 4 orang ini, mereka tidak sampai ke Yesus, mereka turunkan, tapi mereka masih di atas. Orang ini ketemu Yesus, tapi mereka tidak ketemu Yesus. Mereka bisa protes, hey, tunggu dulu, saya mau turun dan ikut acara kesembuhan, saya mau lihat, saya mau orang puji saya, karena saya turunkan. Tidak. Mereka tertinggal di atas. Mereka tidak bisa sampai di dalam. That's okay. Kita tidak perlu dilihat. Kita hanya mau orang sampai ke Yesus. Kita buat bagian kita, orang lain akan buat bagian mereka. Kita kerjasama supaya orang ini datang kepada Yesus. Cukup. Karena 4 orang ini yang tidak terkenal, kita tidak tahu namanya. Terobosan terjadi hari itu. Masih bisa hari ini, saudara.
Berapa orang tunggu sembuh karena kita tidak mau bersatu dengan belas kasihan, bertindak, bertekun, membayar harga. Waktu 18 tahun lalu, tsunami di Aceh terjadi. Saya belum pernah tanggap darurat, tanggap bencana. Tapi saya lihat di televisi 1 hari, 2 hari, semua jalan masuk Banda Aceh tutup. Susah mereka semua di sana. Hari ketiga sesudah tsunami, saya lari pagi. Dan setiap pagi waktu saya lari, seperti saudara ada doa fajar saya, matahari belum naik, masih gelap, saya keluar lari 10 kilo, 1 jam berdoa. Itu doa fajar saya sambil lari. Karena kadang-kadang kalau saya doa di rumah, saya mengantuk. Tapi saya lari dan berdoa, saya bisa fokus. Dan hari ketiga sesudah tsunami, saya lari pagi dan Tuhan bicara. Tuhan bilang, Jim harus ke Aceh. Saya kejut, saya belum pernah pikir itu. Tapi saya kembali ke rumah, kumpul istri, anak-anak. Saya bilang, Tuhan minta kita ke Aceh. Apa respons mereka? Ayo, kita pergi. Dan kami kumpul tim dengan 150 kilo obat-obatan hari itu. Dan kami naik pesawat dan kami tiba di Banda Aceh malamnya hari ketiga sesudah tsunami. Dalam pesawat komersial pertama yang diizinkan mendarat. Kami ada di dalam, mujizat. Tapi saya belum punya pengalaman. Saya belajar on the job training. Punya hati, punya belas kasihan. Itu yang nomor 1. Tapi tidak ada alasan untuk tidak bergerak. Dan kami belajar banyak. Dari pengalaman itu membuat kami terus semua sejak Aceh, kami ada di Padang, di Jogja, di Bali, banyak bencana sampai hari ini. Tetap buat training seluruh Indonesia untuk buat hal yang sama. Beberapa tahun lewat, seperti 10 tahun yang lalu, saya ada di satu tempat, saya dengar kesaksian dari Syria. Perang yang baru mulai di Syria. Saya lihat orang lain, dia lihat saya, ayo kita harus pergi. Dan saya pergi dan pergi lagi 1 tahun, 2 tahun, 8 tahun terus. Untuk membantu pengungsi yang lari. 1/4 dari semua populasi lari dari Syria ke perbatasan dengan Lebanon dan Jordan. Kamp-kamp pengungsian. Kami layani di situ terus-terus. Karena punya hati belas kasihan yang harus bergerak dan bayar harga. Baru tahun lalu, ada orang telepon saya bilang, Jim datang, Ukraine. Pengungsi Ukraine perlu pelayanan. Tim-tim yang lain ini mereka perlu dilatih. Oke? Saya dapat tiket pergi ke Jerman, latih banyak tim yang melayani pengungsi-pengungsi dari Ukraine. Dan kami lihat Tuhan buat sesuatu yang luar biasa dengan orang-orang Ukraine sekarang. Mereka ada di dalam hati Tuhan. Karena belas kasihan yang mau bertindak dan mau bayar harga, kesatuan berkembang dari Tuhan. Ini, tangkap ini saudara, keluar dari COVID, kita tidak akan dapat kesatuan dengan bikin banyak acara, banyak event, kumpul-kumpul. Tapi kita dapat kesatuan waktu kita mau berpegang tangan untuk melayani orang lain, siap berkorban sama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kesatuan datang di situ. Beberapa tahun lalu, saya dihubungi oleh pemimpin ketua Doa Nasional, Jaringan Doa Nasional Indonesia, teman baik saya. Kami kumpul bicara-bicara, dia bilang, Jim, kami sudah berhasil kumpulin banyak orang di stadium, berdoa sepanjang malam. Kami bersatu dalam doa. Tapi dia tanya ini, but Jim, what next? Apa lagi? Dan saya jawab, problem kesatuan dalam doa adalah tujuanmu. Itu bukan tujuan, itu sarana. Tujuannya adalah
orang harus dibawa kepada Yesus. Jadi doa harus bawa keluar dari gereja, keluar dari stadion, di jalan. Bawa doa ke jalan, bawa doa ke rumah sakit, bawa doa di mana diperlukan. Dan banyak orang akan melihat jawaban dari doa dalam hidup mereka dan akan tertarik kepada Yesus. Sekarang keluar dari COVID, semua orang rasakan keperluan. Semua rasakan mana ada jawaban pergumulan saya sekarang. Ada survei di Indonesia yang katakan 46% masyarakat umum siap bicara tentang hal-hal rohani. Wow, mereka mau. Karena semua rasakan kekurangan sekarang. Turun di tengah-tengah mereka. Berdoa dengan mereka. Rangkul mereka, tunjukkan belas kasihan bagi mereka. Yang tidak hanya satu kali, tapi terus. Dan melihat apa yang Tuhan akan buat. Apa dibutuhkan? Kadang-kadang kita tanya, oke, kota kami, Jakarta misalnya. Kami mau melayani kota, kami mau bangkit dari COVID, mau keluar dan layani kota kami. Apa yang kami perlu? Apa yang kami punya? Kami buat evaluasi. Di jemaat kami ada kekuatan ini. Dan mungkin kami bisa layani kota. Salah, saudara. Jangan mulai dengan apa yang gerejamu punya. Jangan mulai dengan apa yang saudara punya. Mulai dengan apa yang kotamu perlukan. Mulai dengan apa yang mereka di sekitarmu memerlukan. Dan melihat keperluan itu dan bawa dirimu ke dalam keperluan mereka. Dan Tuhan akan mencukupkan semua di dalam dirimu untuk melayani mereka. Karena Tuhan yang taruh beban itu dalam hatimu, Tuhan akan beri kecukupan, kemampuan untuk melayani mereka. Jadi jangan mulai dengan apa yang kamu punya, mulai dengan apa yang mereka perlu. Dan turun dengan hati belas kasihan, mau bertindak dan mau berkorban terus, tidak akan menyerah. Dan kesatuan akan datang, mujizat akan terjadi. Saya jelasin kemarin di ibadah di sini bahwa dalam COVID komsel kami berkembang 3 kali lipat. Pemimpin tambahan. Banyak dari ibu-ibu. Mereka bawa jiwa baru, mereka merintis komsel cool baru. Dan banyak yang baru ditempatkan sebagai pemimpin. Banyak pemimpin baru. Belum dewasa, belum siap, tapi diloncatkan ke dalam pelayanan seperti on the job training, seperti Tuhan Yesus buat dengan murid-muridnya. Berkembang, tapi beberapa bulan lalu ada perselisihan, ada komplain, ada kritik ini dan itu. Dan beberapa ibu datangi saya, Jim, apa yang kami harus buat? Saya, tenang-tenang saja. Tuhan yang lahirkan, bangkitkan, Tuhan akan menjaga semua. Kita ikut apa yang Tuhan buat. Dan minggu-minggu terakhir ini ada problem lagi di Papua. Ada di kota kami Sentani, pasar semuanya dibakar. 540 kios toko. Orang Bugis semua dari luar pendatang dibakar habis. Dan langsung hari itu ibu-ibu dari jemaat kami mulai masak sepanjang hari, dapat trek, bawa makanan, minuman, air minum, dan mereka turun di tengah pasar yang hangus, rata dengan tanah. Dan ada semua dalam tenda-tenda, dan mereka bawa makanan dan beri makan kepada semua yang kehilangan semua. Bukan suku mereka. Ini bukan orang Papua, mereka pendatang dari luar. Agama lain. Tapi ibu-ibu kami bersatu dalam belas kasihan yang bertindak dan bayar harga untuk membantu mereka. Dan itu buat semua komsel bersatu lagi. Semua problem perselisihan hilang. Dan mereka lebih kuat sekarang karena mereka fokus dengan orang yang perlu dibantu. Tangkap ini saudara. Belajar dari Markus pasal 2. Karena ini caranya kita dapat kesatuan kembali sesudah COVID. Saya mau berdoa untuk
semua di tempat ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau mendampingi kami lewat 3 tahun pandemi COVID. Tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang peduli. Terima kasih. Sudah melihat semua, sudah merasakan semua yang kami alami. Dan sekarang kami mau bangkit bersama-Mu Tuhan. Kami mau lihat pintu yang dibuka bagi kami. Kami mau lari cepat lewat pintu itu. Kami mau di sisi-Mu Tuhan. Kami tidak mau terlambat meresponi apa yang ada di depan kami. Jadi dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan awal tahun ini Tuhan, kami mau mata terbuka melihat di mana Engkau bekerja dan kami mau di situ bersama-Mu. Kami mau lari bersama-Mu dan kami tidak akan stop. Tantangan apapun yang terjadi. Jadi memberkati seluruh jaringan GB, PRJ, CK7 Tuhan. Berkati mereka, bawa mereka untuk memberkati kota Jakarta yang luar biasa. Sampai kota tahu mereka peduli dengan kota ini. Terima kasih. Kesatuan kembali karena tangan kuat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dan peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng,
tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul The second Pentecost will be even greater than the first. Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati.